Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Novandika, NIM 120080027, Prodi Manajemen Dakwah, akan menjawab pertanyaan UAS 10 soal dan akan menjawab 5 antara 10 soal tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan pertama, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal ini memiliki fungsi dan jenis-jenisnya, termasuk bahasa tubuh. Coba Anda jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor pertama. Fungsi. Komunikasi nonverbal dapat menjelaskan sejumlah komunikasi penting. Riset nonverbal mengidentifikasi 6 fungsi utama. Ekman 1967, KNAPP 1978 sebagai berikut. 1. Untuk menekankan, komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya, Anda mungkin tersenyum untuk menekankan suatu hal tertentu. 2. Untuk melengkapi komplement, komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. 3. Untuk menunjukkan kontradiksi, pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, Anda dapat menyilangkan jari Anda atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang Anda katakan adalah tidak benar. 4. Untuk mengatur gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus verbal. Contohnya, mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa Anda ingin mengatakan sesuatu. 5. Untuk mengulangi, misalnya menyertai pernyataan verbal "apa benar" dengan mengangkat alis mata. 6. Untuk menggantikan, misalnya mengatakan "oke" dengan tangan tanpa berkata apa-apa, yang dapat digantikan dengan menganggukkan kepala untuk mengatakan "ya" atau menggelengkan kepala untuk mengatakannya. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal yang diantaranya komunikasi objek. 1. Komunikasi objek. Dalam hal ini paling umum ialah menggunakan pakaian, di mana orang-orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotip. Misalnya, orang sering lebih menyukai orang lain yang cara berpakaiannya menarik. Selain itu, dalam wawancara pekerjaan seseorang yang berpakaian menarik cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada yang tidak. 2. Sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. Haptik ialah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. 3. Kronemik. Kronemik adalah merupakan bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, mencakup banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketetapan waktu. Punctuality. 4. Gerakan tubuh. Kinesik. Dalam komunikasi nonverbal, gerakan tubuh atau kinesik meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh.
Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya, mengganggukan untuk mengatakan ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan, untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan atau untuk melepaskan ketegangan. Yang kelima, proxemic, bahasa ruang. Merupakan jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi kita berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban kita dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka, dan perhatian kita terhadap orang lain tersebut. Selain itu juga menunjukkan simbol sosial. 6. Jarak intim, jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Jarak personal, jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dengan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki sampai 4 kaki. 8. Jarak sosial, jarak yang menunjukkan pembicara yang menyadari betul kehadiran orang lain. Karena itu, dalam jarak ini, pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Keberadaannya terlihat dari pengaturan jarak antara 4 kaki hingga 12 kaki. 9. Jarak publik, jarak yang berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal tanpa kata-kata. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artefak lambang yang digunakan, diam, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Contoh, anak kecil yang menjawab mau diajak ke Dufan akan mengiyakan sambil melompat-lompat senang. Substitusi, menggantikan lambang verbal. Contoh, tanpa mengatakan sepatah kata pun, di Indonesia bila seseorang menggeleng, maka lawan bicaranya akan tahu bahwa itu sebagai tanda ketidaksetujuan. Kontradiksi, menolak sebuah pesan verbal dan dengan memberikan makna lain menggunakan pesan nonverbal. Contoh, seorang mengiyakan dan menganggukkan kepala saat diminta mendekat namun lalu mengambil langkah 1000 dan lari secepat-cepatnya. Bahasa tubuhnya yang menghindari kontak dan melarikan diri menandakan bahwa ia takut. Kontradiktif dengan awal pesan verbalnya saat ia mengiyakan. Perlengkapan, komplement, melengkapi dan memperkaya pesan nonverbal. Contoh, air muka yang menunjukkan rasa sakit luar biasa tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aksentuasi, menegaskan pesan nonverbal. Contoh, kekesalan diungkapkan dengan memukul lemari. Yang kedua, apa itu komunikasi kelompok? Group communication, jelaskan fungsinya, proses komunikasinya. Komunikasi sekelompok terdiri dari komunikasi kelompok kecil, mikrogroup, dan komunikasi kelompok besar. Coba jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan yang kedua ialah jelaskan pengertian. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, eksperensi, dan sebagainya. Fungsi 1. Fungsi pertama adalah menjalin hubungan sosial dalam artian bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. 2. Fungsi kedua adalah pendidikan yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal atau maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. 3. Fungsi ketiga adalah persuasi. Dalam fungsi ini, seorang anggota berusaha
mensesuaikan anggota kelompok lainnya dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Di sini kelompok berguna untuk mencari solusi dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya serta mencari alternatif untuk menyelesaikannya. Sedangkan pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif solusi yang keluar dari proses pemecahan masalah tersebut. Fungsi kelima adalah terapi. Kelompok terapi memilih perbedaan dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan persoalannya. Komunikasi kecil, mikro. Komunikasi kecil, small micro group communication adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada kognisi komunikan. Prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil, komunikator menunjukkan pesannya kepada benak atau pikiran komunikan. Misalnya kuliah, ceramah, diskusi, seminar, rapat, dan lain-lain. Dalam situasi komunikasi seperti itu, logika berperan penting. Komunikasi kelompok besar sebagai kebalikan dari komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok besar lebih makro group communication adalah komunikasi yang ditujukan kepada afeksi komunikan. Prosesnya berlangsung secara linear. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam situasi komunikasi kelompok besar ditujukan kepada afeksi komunikan, kepada hatinya atau kepada perasaannya. Contoh, untuk komunikasi kelompok besar adalah misalnya rapat raksasa di sebuah lapangan. Jika komunikasi kelompok kecil umumnya bersifat homogen, antara lain sekelompok orang yang sama jenis kelaminnya, sama pendidikannya, sama status sosialnya, maka komunikan pada komunikasi kelompok besar umumnya bersifat heterogen. Mereka terdiri dari individu yang beraneka ragam dalam jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Menjawab pada pertanyaan nomor yang ketiga, komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada halayak banyak publik. Komunikasi massa mempunyai ciri, fungsi, komponen, dan efek tersendiri. Apa yang Anda pahami? Baiklah, saya akan menjawab dari soal yang ketiga, yaitu ciri-cirinya. 1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga. 2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. 3. Pesannya bersifat umum. 4. Komunikasi berlangsung satu arah. 5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. 6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. 7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Fungsi. Pada umumnya, komunikasi massa memiliki kaitan yang kuat dengan media massa. Secara khusus, komunikasi massa memiliki 10 macam fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informasi. 2. Fungsi hiburan. 3. Fungsi persuasi. 4. Transmisi budaya. 5. Mendorong integrasi sosial. 6. Pengawasan. 7. Korelasi. 8. Pewaris sosial. 9. Melawan kekuasaan represif. 10. Menggugat hubungan trikotomi. Komponen. Menurut De Velour dan Dennis, terdapat 7 komponen komunikasi massa di antaranya. 1. Komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dari media yang menyampaikan pesan kepada khalayak seperti jurnalis. 2. Pesan. Pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. 3. Media. Dalam komunikasi massa, media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik, seperti media cetak atau media elektronik. 4. Komunikan. Komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Gatekeeper.
Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan oleh komunikan dan mana yang tidak. 6. Gangguan. 7. Timbal balik. Efek tersendiri. Menurut Stephen A. Schaeffer, komunikasi massa memiliki efek-efek berikut terhadap individu. 1. Efek ekonomis, menyediakan pekerjaan, menggerakkan ekonomi. Contoh, dengan adanya industri media massa, membuka lowongan pekerjaan. F2. Efek sosial, menunjukkan status. Contoh, seorang kadang-kadang dinilai dari media massa yang berbeda, seperti surat kabar, pos, kota memiliki pembaca berbeda dibandingkan dengan membaca surat kabar Kompas. 3. Efek penjadwalan kegiatan. 4. Efek penyaluran atau penghilang perasaan. 5. Efek perasaan terhadap dimanyakan dengan menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat. Jelaskan tentang pengertian dan bentuk komunikasi transendental. Baiklah, saya akan menjawab. Komunikasi merupakan proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Kita sering mendengar bentuk komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi massa. Namun komunikasi transdental tidak begitu sering dibahas. Komunikasi transdental berarti komunikasi antara manusia dengan Tuhannya dan masuk ke dalam bidang agama. Partisipan dalam komunikasi transdental adalah manusia dengan Tuhannya. Namun pembahasannya sedikit dalam disiplin ilmu komunikasi. Padahal ini lebih penting dari bentuk komunikasi lainnya. Walaupun bentuk komunikasi transdental tidak bisa diamati secara empiris, tetapi dapat menganalisisnya bagi dunia maupun akhirat. Bentuk komunikasi transdental. Penjelasan tentang salah satu bentuk komunikasi transdental, komunikasi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Di atas menegaskan bahwa proses komunikasi yang berlangsung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlangsung secara vertikal, bersifat privat dan abstrak. Salat yang dilakukan dengan zikir dan doa akan sangat membantu menenangkan hati, jiwa, raga kita sehingga gerak langkah kita di dunia adalah atas dasar tuntunannya. Kita harus yakin bahwa tuntutan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat hidup kita penuh makna untuk bekal di dunia dan akhirat sebagai perwujudan dari komunikasi transdental dan yang efektif sebagai sebuah aktivitas dalam komunikasi transdental. Pada tataran aplikasinya sebagai bentuk dari two-stage communication yang bersifat vertikal sebagai sebuah aktivitas berupa komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal yang syarat. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif mempunyai tujuan, fungsi, dan hambatan. Coba jelaskan. Saya menjawab. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. 2. Agar penerimaan informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa non-verbal secara baik. Fungsi informasi untuk memberikan sesuatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikasi dapat memahaminya. Fungsi
Ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan, pikiran, atau komunikasi. Perasaan atau pikiran komunikasi atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Fungsi kontrol menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penelitian, penilaian, dan lain sebagainya. Fungsi sosial untuk keperluan kreatif dan keakraban hubungan antara komunikator dan komunitas. Fungsi ekonomi juga untuk keperluan transaksi usaha bisnis yang berbeda dengan finansial, barang dan jasa. Hambatan perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi tersebut terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Cultural differences. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut seperti jenis makanan berupa sup. Baik, sekian yang 5 pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.